Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Semoga pada pagi hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya insya Allah selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada teman-teman atau saudaraku yang baru bergabung di channel YouTube Mas Al Audio, saya ucapkan selamat bergabung dan mari kita belajar bersama. Dan tentunya banyak sekali video-video yang sudah saya upload, jadi teman-teman bisa pelajari di sana. Dan insya Allah jangan ragu karena sudah banyak sekali yang mempraktikkan hasil perhitungan ini, dan alhamdulillah mereka semua berhasil dan merasakan hasilnya. Insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman semuanya, karena dasar-dasar perhitungan ini atau contoh soal ini akan menginspirasi untuk teman-teman semuanya dalam merakit power ampli. Baik teman-teman semuanya, di sini kembali saya membuat video dan tujuannya untuk teman-teman semuanya. Dan ini adalah menjawab pertanyaan dari Mas Predator 08 ya. Semoga Mas Predator 08 melihat video ini dan tentunya nyimak video ini agar terjawab apa yang ada dalam pertanyaan ini. Jadi untuk Mas Predator memiliki speaker ACR 15400 sebanyak 4 piece ya teman-teman. Nah, di sini dia seperti apa rangkaian power ampli dan berapa power ampli yang harus saya buat ya. Karena dia tahu bebannya, tapi untuk rangkaian power amplinya nggak tahu seperti apa. Nah, ini akan kita jawab bersama-sama teman-teman, apa yang harus disiapkan dan seperti apa yang sesuai. Ya, baik teman-teman. Kalau saya lihat dari spesifikasi yang ada ya, karena saya tidak tahu nih 15400 itu seperti apa. Saya pribadi nggak pernah menggunakan ya teman-teman untuk produk ACR ya. Jadi di sini saya cari tahu di Google dan untuk spesifikasinya seperti ini teman-teman kurang lebihnya ya. Untuk dayanya yaitu 350 watt, untuk impedansinya 8 ohm, frekuensinya 4500 Hz. Dengan 4500 Hz ini bisa kita buat menjadi low atau mid ya. Dan coil, mungkin ini coil sebesar 49,5 mili teman-teman ya. Nah, seperti itu. Untuk kita mengetahui nilai-nilai tadi seperti apa, nilai-nilainya tadi, maka kita harus jumlahkan keseluruhan bebannya teman-teman ya. Keseluruhan bebannya itu harus kita jumlahkan dan kita cari muatan listriknya berapa. Bebannya berapa tadi? Bebannya 350 per 1 speaker. Maka 350 kali 4 karena ada 4 pitch. Ketemunya berapa? 1400 watt. Ya teman-teman ya. Nah, untuk kita mengetahui nilai-nilai ampere dan voltase tadi, maka kita harus cari muatan listrik dari beban 1400 watt itu tadi. Ya, dengan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? 1400. Didapat dari mana? Didapat dari daya keseluruhan tadi. Dibagi dengan 8 ohm. 8 ohm ini adalah nilai impedansi per satu speaker 350 watt. Ketemunya berapa? Sama dengan 175 VA. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, 175 VA. Kita akan mencari nilai ampere trafo. Kita akan mencari nilai ampere trafo dengan rumus I sama dengan Q dibagi dengan volt. Q-nya berapa Mas? 175. Ini muatan listriknya 175 dibagi dengan voltase. Nah, untuk voltase ini teman-teman semuanya ya, kita yang menentukan. Kita bisa gunakan 25, kita bisa gunakan 32, kita bisa gunakan 45. Nah, jadi semakin besar semakin besar voltase yang kita gunakan, maka ampere trafo akan semakin kecil. Kenapa? Dasarnya adalah listrik berbanding lurus. Kalau voltase tinggi, maka ampere turun. Kalau voltase rendah, maka ampere naik. Kalau misalkan saya gunakan 25 atau 24, tentu ampernya lebih besar dari 5,4 ini. Nah, kita mencari yang sesuai di pasaran. Maka kita gunakan di 32 volt AC, ketemunya 5,4.
Nah, 5,4 ini bisa kita bulatkan di 5 ampere teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan dari 1400 watt tadi kita mendapatkan nilai 5 ampere ya dengan voltase 32. Nah, sangat simpel sekali kan teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman semuanya memahami perhitungan ini, tentu teman-teman sudah tidak bingung lagi. Dengan beban tersebut kita itu harus beli trafo yang berapa ampere, voltasenya nanti digunakan berapa volt. Nah, kalau misalkan kita nggak memahami ini, maka kita nggak tahu. Kita asal beli aja. Bebannya cuma 350, kita beli trafo 20 ampere. Untuk apa kita membuang-buang uang segitu banyaknya, teman-teman? Nah, disitulah kalau kita memahami perhitungan, kita akan irit teman-teman semuanya. Irit dana, irit materi untuk rangkaian power ampli yang hanya 350 watt saja misalkan. Yang hanya 500 watt saja misalkan. Seperti itu teman-teman. Insya Allah teman-teman banyak mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi setelah kita ketahui nilai ampere, trafo, dan voltase tadi, kita bisa langsung lari ke perhitungan PSU-nya teman-teman semuanya ya. Mas Predator 08, PSU dari 5 ampere 32 volt AC itu berapa sih? Oke, kita hitung. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? I itu adalah ampere, 5 ampere dengan kita kali dengan VT, volt total. 32 adalah voltase yang kita gunakan. Karena trafo CT itu memiliki 2 keluaran, 32 CT 32, maka di sini kita kali 2. Ya teman-teman ya. Banyak teman-teman di luar sana yang menghitungnya hanya 32 aja. Ampere kali volt. Voltnya berapa? 32 ya, berarti hanya 32 aja. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada 2 keluaran teman-teman. 2 keluarannya itu yaitu 32 CT 32, maka 32 kali 2 teman-teman ya. Paham ya? Dapat 2 ini dari mana? Dibagi dengan cos P 0,8. Kenapa harus kita masukkan nilai cos P? Karena nilai cos P ini adalah nilai faktor kerugian daya. Jadi teman-teman nanti gak usah berpikir, wah ntar kan pasti ada daya terbuang dan daya ini daya itu. Udah gak usah khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah masukkan nilai 0,8. Kenapa 0,8 mas? Nah, kita mengikuti standar yang ada teman-teman ya, yaitu 0,8. Ketemunya berapa? Sama dengan 400 watt teman-teman semuanya. Nah, dengan kita sudah mengetahui 400 watt tadi untuk dayanya, kita sekarang cari tahu muatan listriknya. Ya, sama seperti perhitungan sebelumnya ya teman-teman ya. Seperti ini juga. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Kita akan cari muatan listriknya. P-nya berapa? 400 watt dikali dengan cos P 0,8 sama dengan 320 VA. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya pun ada bahwasanya kenapa kita harus mengetahui muatan listrik dari PSU ini. Karena nanti kita membebani speaker keseluruhannya tadi itu tidak melebihi 320 VA. Ya, seperti contoh sudah kita lihat tadi bahwasanya di sini beban keseluruhan hanya 175 VA. Jadi tidak lebih dari 320 VA. Maka kesimpulannya insya Allah sangat aman sekali teman-teman semuanya ya. PSU-nya itu trafonya nggak akan panas, sangat aman sekali dengan ketentuan diodanya nggak kecil ya teman-teman. Kalau 5 ampere diodanya 2 ampere ya nggak bisa, pasti panas seperti itu. Jadi untuk dioda pastikan 3 kali ampere trafo, bisa gunakan 15. Kalau 35 mas 40 50 lebih bagus seperti itu teman-teman ya. Yang nggak diperbolehkan di bawah ampere trafo. Nah, selanjutnya kita sudah ketahui 320 VA, beban hanya 175 VA tadi ya, keseluruhannya berarti masih aman nih. Oke. Setelah itu final keseluruhan ya harus terpasang. Kita pun harus ketahui berapa transistor final keseluruhan yang harus kita pasang teman-teman. Dengan cara membagi daya PSU tadi, kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Ya, sesuai dengan datasheet yang ada, final Toshiba itu dayanya yaitu 150 watt. Maka 400 kita bagi dengan 150. Ketemunya berapa? 2,6. Nah, yang saya katakan dalam video-video saya, kalau misalkan 6 ini adalah nilai yang mendekati nilai 10. Nah, kalau kita bulatkan di 3 set gimana mas? Nah, ini pasti akan masih ada peluang panas. Maka kita bulatkannya di 4 set seperti itu teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Nah, keseluruhan 4 set ini wajib untuk dipasang semua. Kalau nggak dipasang mas, kan 4 set, dipasangnya cuma 1 set. Gimana mas?
percuma teman-teman, pasti kepanasan berlebihan nih transistor final ya, karena antara PSU dan juga transistor final nilainya tidak klop atau sesuai. Jika sudah seperti ini, insya Allah pasti akan sesuai kalau kita pasang sebanyak 4 set. Nah, selanjutnya setelah kita hitung ini, kita ketahui ini, maka kita sesuaikan dengan beban yang kita gunakan tadi teman-teman ya. Beban di atas yaitu 350 watt kali 2. Ya, 350 watt kali 2 ini adalah per channelnya teman-teman ya. Pastikan dalam satu channel itu hanya 2 speaker saja yang terpasang. Sistem penyambungan yaitu paralel. Jangan lebih dari 3 speaker. Paham teman-teman? 350 kali 2 yaitu 700 watt teman-teman semuanya ya. 700 watt ini adalah daya dari 300 watt kali 2 speaker tadi ya teman-teman, dan kita cari muatan listriknya teman-teman. Ya, kita cari muatan listriknya dari beban tersebut yang 700 watt tadi ya teman-teman. Untuk apa ini semua Mas? Untuk kita dapat menentukan berapa sih transistor final yang sesuai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka kita hitung Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? Yaitu 700 watt. 700 watt dibagi dengan R-nya berapa? 8 ohm. Maka ketemunya 87,5 VA. Nah, inilah muatan listrik dari 700 watt tadi atau 2 speaker 350 kali 2. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Paham ya teman-teman apa yang saya jelaskan? Nah, kita ambil contoh. Kita akan tentukan transistor final yang akan kita gunakan yaitu hanya 1 set saja. Apakah sesuai? Apakah bisa? Nah, kita cari muatan listrik dari final 1 set tadi. Q sama dengan P dikali dengan cos P. Nah, P-nya berapa? 1 set transistor final sesuai dengan datasheet yaitu 150 watt. Dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 120 VA. Nah, 120 VA dikurang 87,5. 120 VA ini adalah muatan listrik dari 1 set final tadi dikurang 87,5 adalah dari beban, muatan listrik beban. Ketemunya 33 VA. Ini sangat minim sekali teman-teman ya. Minim sekali. Nah, ini tidak bisa kita aplikasikan. Minim kalau masih kita paksakan maka akan ada peluang besar untuk panas pada transistor final 1 set ini teman-teman. Nah, terus cocoknya seperti apa? Nah, ini bisa jadikan contoh ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman semuanya untuk menentukan nilai transistor final terhadap bebannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti contoh. Nah, jadi bisa jadikan contoh dan baiknya seperti apa Mas? Nah, kita buka lagi lembar berikutnya. Nah, kita geser ke sini. Nah, ini teman-teman semuanya. Kita gunakan 2 set transistor final teman-teman. Kenapa? Karena pakai 1 set itu tadi nilainya 33 sisanya ya. Sangat gak bisa banget gitu, minim banget ya. Nah, maka kita cari muatan listrik dari 2 set transistor final. 150 ini adalah 1 set transistor final per 1 setnya sesuai dengan datasheet. Karena ada 2 set maka dikali 2 sama dengan 300 watt teman-teman ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 watt dikali dengan cos P-nya berapa? 0,8 sama dengan 240 VA. Nah, ini ketemu teman-teman ya. 240 VA ini adalah transistor finalnya, sedangkan beban itu hanya butuh 87,5. Jadi 240 kita kurangi 87,5 sama dengan 152,5 VA. Ini adalah sisanya teman-teman. 100% sangat aman sekali teman-teman semuanya apabila teman-teman gunakan sebanyak 2 set transistor final. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk channel keduanya itu pun sama ya teman-teman ya. Kenapa? Karena bebannya sama ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan nanti dipasang 2 set juga. Jadi untuk keseluruhan transistor final 4 set tadi ya, itu semuanya terpasang ya teman-teman ya. CH1 itu 2 set untuk beban tersebut. CH2 itu 2 set untuk beban tersebut. Berapa? 350 kali 2 berarti 700 watt. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi PSU dan driver atau transistor final nilainya klop, beban dan transistor final nilainya klop. Nah, insya Allah sangat aman sekali teman-teman semuanya ya. Jadi untuk 5 ampere 32 volt AC ini teman-teman bisa nanti gunakan elko sebanyak 2 piece aja atau 1 set ya teman-teman ya. Dioda kalau ada ya 15 ampere atau 35 ampere ya teman-teman ya. Nah, setelah itu final sebanyak 4 set
beban 350 kali 2 per channelnya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya paham ya. Dan untuk Mas Mas Predator ya, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya, dan insya Allah nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman semuanya yang sudah saya simpan. Insya Allah nanti akan saya buatkan materinya dan akan saya bahas untuk teman-teman semuanya. Tentunya tujuan video ini adalah untuk menginspirasi kembali untuk teman-teman semuanya yang baru gabung ataupun yang sudah lama tapi lupa. Nah seperti itu, sepertilah kita cara berhitungnya agar rangkaian Powerplay yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan satu lagi teman-teman, hal penting yang harus teman-teman buat yaitu ACC Kit Mic Roland 7 Potensio Modif. Itu pastikan teman-teman buat. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Jamin saya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Ada nih saudara kita namanya Mas Gun. Wah luar biasa nih Mas Gun dari Palembang teman-teman. Dia itu sudah merangkit kit Roland sebanyak 6 piece kit untuk karakter masing-masing. Nanti akan saya share insya Allah videonya ya, kalau memang nanti ada luang waktu seperti itu. Baik teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk teman-teman semuanya yang baru gabung, yang baru lihat video ini, apabila tertarik ingin belajar, monggo silahkan pelajari. Dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe di bawahnya, di like kalau memang ini baik, dan juga di share ke teman-teman yang lain agar teman-teman lain juga dapat mempelajari hal yang sama seperti yang kita pelajari. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.